Ya. Kalian pernah main dating app gak sih? Gua nggak pernah sih, seinget gue. Kenapa emang? Nah, gue pengen cerita dari tetangganya temen gue. Ada seorang laki-laki yang niatnya tuh nyari pasangan hidup dari dating app, tapi malah berujungnya tragis. Wow. Ada satu laki-laki yang udah mapan, umurnya tuh sekitar 30 tahunan, yang pacaran sama perempuan yang umurnya masih 20 tahunan. Ketemu di dating apps loh? Betul. Jadi kita sebut aja laki-laki ini namanya Liko, dan perempuan ini namanya Shiva. Liko? Iya, Liko Bi. Oke. Jadi sekitar tahun 2020, mereka itu ketemu di salah satu dating app yang lagi ramai. Pas mereka berdua match di aplikasi itu, mereka tuh langsung chattingan berdua dan pindah ke WhatsApp. Pas pindah ke WhatsApp pun mereka chattingnya jadi makin intens. Pokoknya bener-bener setiap hari tuh mereka chattingan. Ya bisa dibilang kayak orang PDKT gitulah ya. Nah, di hari ketiga mereka dekat, Shiva tuh ngajak Liko ketemuan di salah satu mall di Jakarta buat nonton film The Invisible Man. Oke. Kalau kalian nggak tahu, The Invisible Man tuh cerita tentang hubungan pacaran dan cowoknya tuh posesif toxic gitu, terus dia bunuh diri. Ya. Nah, Liko langsung mau tuh diajak nonton sama Shiva, karena dia juga ngerasa nyambung banget lah sama si Shiva selama 3 hari ini. Mereka janjian di hari Sabtu di salah satu mall di Jakarta jam 7 malam. Si Liko di situ sampai duluan, sekitar jam setengah 7. Dia beli tiket buat nonton jam 7.15 dan nunggu Shiva buat datang. Sekitar jam 7-an Shiva datang. Terus mereka beli popcorn dan cemilan lainnya. Terus masuk tuh ke studio. Di situ sebenarnya mereka berdua lumayan awkward sih, ya kayak masih pertama kali ketemu kan wajar ya. Cuma Liko tuh berusaha nyairin suasana dengan ngajak-ngajak bercanda, terus ketawa-tawa. Dan pas selesai nonton mereka keluar, terus nyari resto yang masih buka. Makan tuh akhirnya mereka di situ. Dan pas makan, lagi ngobrol-ngobrol gitu, Liko tuh kayak ngajak ngomong serius ke Shiva. Dia bilang yang intinya tuh sekarang umurnya Liko tuh udah 30 tahun. Jadi dia tuh berharap dengan hubungan yang baru sama Shiva ini, dia mau ke arah yang serius, gak pacaran main-main lagi. Dalam artian berarti si Shiva tuh kayak diajak pacaran gitu. Dan Shiva ngedenger itu tuh seneng banget. Walaupun umur dia masih 20 tahun, tapi dia tuh emang dari kecil pengennya tuh nikah cepet Moy, Bi. Jadi dia bener-bener nyimak lah si omongannya Liko ini. Dan Shiva pun ngasih tahu Liko kalau dia juga nyari hubungan yang kayak Liko cari. Terus udah tuh, akhirnya mereka pulang ke rumah. Liko nganterin Shiva pulang dan mereka officially jadian di situ. Langsung ketemu, langsung jadian tuh? Langsung Moy. 3 bulan pacaran, mereka pacarannya tuh bucin banget. Shivanya clingy banget, dan Likonya pun senang-senang aja. Tapi sekitar 6 bulan pacaran, Liko tuh mulai ngerasa kalau Shiva tuh makin lama jadi kayak demanding banget, kayak banyak maunya gitu. Terus kalau misalnya Liko salah dikit, Shiva langsung ngambek, marah, gak balas WhatsApp, bisa sampai semingguan juga. Tapi balik lagi, karena niat awal Liko buat serius, Liko nyoba ngasih pengertian lah ke Shiva dan berusaha lebih sabar lagi. Tapi sampai ada satu momen Bi, pas Liko lagi kerja, Shiva tuh tiba-tiba marah-marah karena tahu Liko kerja bareng cewek juga. Aneh banget. Di situ Liko nyoba buat tenang, tapi Shiva tuh di situ ngamuk-ngamuk banget sampai nelfonin Liko, marah-marahin Liko, nyuruh dia pulang di saat itu juga. Liko yang lagi sibuk banget sama kerjaannya di situ tuh marah banget, dan di momen itu Shiva langsung mutusin Liko. Liko di situ berusaha banget untuk nggak putus, tapi Shiva tuh kekeh banget buat tetap putus. Akhirnya di situ Liko ngeiyain Shiva. 2 minggu mereka lost contact. Shiva nyesel dan berusaha ngubungin Liko lagi Bi. Tapi di situ Liko tuh udah ngeblok nomor Shiva. Akhirnya karena si Shiva tahu rumahnya Liko, Shiva nyamperin lah ke rumahnya. Dan pas Shiva nyampe di rumahnya, kalian tahu nggak? Shiva ngeliat pakai mata kepala dia sendiri, Liko keluar dari rumahnya sama cewek lain. Oh. Di situ Shiva langsung keluar dari mobil, terus nyamperin Liko sama cewek barunya itu, dan langsung marah-marah, teriak-teriak nggak jelas, terus bilang Liko tuh selingkuh. Tapi Liko tuh ngerespon itu bener-bener tenang, sambil ngejelasin di depan pacar barunya sama Shiva kalau emang mereka tuh udah putus dan yang mutusin terakhir itu tuh Shiva. Di situ si Shiva emosi banget, dia teriak-teriak di depan rumah Liko. Dia bilang kalau Liko tuh mau nikahin dia, tapi Liko tuh bohong sama dia. Terus Shiva langsung masuklah ke mobilnya dan dia langsung pergi dari rumahnya si Liko. Nah, berminggu-minggu berlalu Bi, Shiva tuh masih galau. Dia bener-bener nangis-nangis gak berhenti. Dia gak mau makan sampai badannya tuh jadi kurus banget. Dan karena dia udah stres banget, akhirnya dia tuh keinget kalau temennya tuh pernah pakai jasa orang pintar
buat melet orang yang dia suka, dan itu berhasil. Langsung tuh Syifa ngehubungin temennya dan minta temenin ke orang pintar itu. Sesampainya di orang pintar itu, Syifa dikasih kayak ada bubuk-bubuk gitu Muibi. Ini fungsinya tuh jadi untuk dicampur ke makanan yang akan dimakan sama cowok yang dipengenin sama si Syifa ini. Dan nanti akan langsung mau tuh cowok itu masih Syifa. Akhirnya sesampainya di rumah, Syifa yang masih obses banget buat dapetin si Liko lagi, dia langsung masaklah makanan kesukaan Liko, yaitu nasi Hainan. Ditaburin bubuk yang dikasih sama orang pinternya, dan dia OTW ke rumah Liko sekitar jam 8 malam. Di sini Syifa tuh pakai trik untuk nge-emosi ke Liko gitu. Syifa baik-baik bilang ke Liko mau masuk ke rumahnya untuk ngobrol gitu. Tapi Liko bilang, ya udah ngobrol di mobil kamu aja sambil jalan-jalan. Nah, akhirnya mereka ngobrol sambil jalan-jalan di mobil Syifa. Syifa yang nyetir dan Syifa bilang ke Liko, itu ada makanan aku masakin buat kamu. Kamu makannya sambil kita ngobrol. Tapi apesnya Muibi, Liko tuh bilang kalau dia tuh udah makan dan kenyang banget. Jadi nasi Hainan itu tuh gak kesentuh sama sekali. Di situ Syifa tuh gak terima banget dan marah-marah ke Liko. Intinya dia gak ngerasa dihargain, udah capek-capek usaha masak buat si Liko ini. Marah-marah mulu ya? Liko ngedenger itu tuh bingung banget. Dan kalian tahu nggak, Syifa tuh ngegas mobilnya kenceng banget di jalanan yang lumayan sepi, sambil bilang ke Liko, kamu makan nggak? Kalau kamu nggak makan, aku bakal nabrakin mobil ini. Anjing, stres nih cewek nih. Di situ Liko tuh ngerasa kalau Syifa tuh aneh banget. Dan pas Liko mau marah balik, tiba-tiba pacar barunya Liko tuh nelfon Liko. Si Syifa posisinya tuh ngelihat ke arah HP-nya si Liko. Sambil nyetir dia berusaha ngambil HP-nya Liko kan. Dan pas banget ketarik tuh HP-nya Liko sama si Syifa. Langsung diambil. Syifa buka jendela mobilnya dan ngelempar HP-nya Liko keluar. Wah, sakit. Gila, ini cewek gila sih. Asli. Di situ Liko tuh marah banget. Dia sampai bilang dia tuh nggak akan mau ketemu lagi, bahkan kenal sama si Syifa. Ngedenger itu Syifa tuh berapi-api banget. Dia makin ninggiin kecepatan mobilnya, dan dia tuh langsung nabrakin mobilnya ke pohon di tepi jalan. Anjing. Udah tuh, mereka bener-bener kecelakaan. Tapi yang pingsan di tempat tuh Syifa. Liko tuh masih terselamatkan sama airbag. Dia langsung buru-buru keluar dari mobil dengan posisi kepalanya lumayan kebentur dan berdarah-darah. Pokoknya dia langsung nyelamatin dirinya sendiri. Liko berusaha lari jauh dari TKP dan pulang langsung ke rumahnya. Tapi Muibi, gue gak paham juga gimana caranya. 1 jam kemudian, Syifa ada di depan rumah Liko dengan kondisi berdarah-darah satu badan. Wah, anjir. Di situ Liko benar-benar gak mau keluar rumah. Dia takut banget karena ngeliat Syifa kayak gitu. Liko yang cuma tinggal sendiri di rumah itu tuh, dia kan gak ada HP ya, udah dibuang tadi. Dan berusaha ngehubungin pacarnya lewat email. Dari luar, Liko tuh dengar suara Syifa manggil-manggil Liko. Liko, Liko. Tapi Liko tuh matiin semua lampu rumahnya, biar seakan-akan Liko tuh lagi gak ada di rumah. Akhirnya sambil buka laptop, Liko tuh ngobatin kepalanya yang kebentur dashboard. Nah 10 menit kemudian, Liko ngecek jendela rumahnya buat ngeliat si Syifa tuh masih ada atau enggak. Tapi untungnya udah gak ada tuh. Liko langsung lah buru-buru mau mandi dan niatnya tuh mau pergi ke rumah temennya buat nginep, karena dia takut didatengin sama Syifa lagi kan. Iya. Setelah mandi sekitar jam 11 malam, dia langsung packing tuh, masukin beberapa bajunya ke tas, baju kantor juga langsung dia masukin. Dan setengah jam kemudian dia berangkat. Keluar tuh Liko dari rumah. Tapi Muibi, pas Liko keluar rumah, Syifa ada di garasi mobil Liko, tiduran di lantai dengan kondisi badannya tuh berdarah-darah sambil bilang, Liko sakit, tolong. Di situ Liko langsung masuk ke dalam rumah lari. Tapi pas Liko ngecek ke jendela lagi, Syifa tuh udah gak ada Muibi. Hah? Karena Liko agak bingung, akhirnya dia masuk tuh ke dalam mobil. Dia buru-buru nyetir ngebut ke tempat dia kecelakaan bareng Syifa tadi. Dan pas dia balik ke sana, gak ada apa-apa Muibi. Jalanan kosong banget dan gak ada tanda-tanda bekas kecelakaan. Lah, Pohon yang ditabrak pun masih berdiri kokoh. Pokoknya bener-bener si Liko tuh di situ bingung banget. Terus dia langsung teriak lah di dalam mobil saking bingungnya. Dan pas dia teriak, tiba-tiba dia tuh kebangun dari tidurnya. Pas dia buka mata, di sebelahnya tuh ada Syifa bawain dia nasi Hainan buat sarapan. Di situ Liko bingung banget. Dan pas dia berusaha mau ngambil nasi Hainan dari tangan si Syifa, ternyata di tangan sebelah kiri yang Syifa tuh dia bawa pisau dan nusuk pundaknya Liko dengan sengaja. anjing. Sampai darahnya tuh muncrat ke muka si Syifa. Terus selain nusuk pundaknya Liko, Syifa juga nusuk pahanya sampai kelihatan dagingnya Muibi. Pahanya Liko. Pahanya Bi. Anjir.
ngilu banget kan. Terus yang terakhir, Syifa nusuk perutnya Liko. Terjadi di sekitar pertengahan tahun 2021 lalu. Jadi tahun lalu banget. Oh, baru nih berarti? Baru. Dan kejadian ini menimpa keluarga gue. Wow. Oh ini jadi pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Oke. Wow. Jadi tahun lalu gue sekeluarga berangkat ke Surabaya buat nyusulin abang gue dan keluarga tuh emang tinggal di sana kan. Oke. Nah, gue dari Jakarta ke Surabaya bareng nyokap gue, bokap gue sama adik gue namanya Sila. Oke. Nah, gue dari Jakarta ke Surabaya tuh mobilan, gitu. Nah, pas sampai di Surabaya, biasanya kalau di Surabaya, gue tuh selalu tinggal di Hotel Wis Prime. Tapi di tahun lalu, akhirnya gue stay bukan di Wis Prime, tapi di hotel yang emang nggak bisa gue sebut namanya ini. Oke. Oke. Gue nyampe di Surabaya itu sekitar jam 5-an. Nah, sampai di hotel ini sekitar jam 6-an sore. Nah, pas nyampe di hotel itu, pertama kali gue masuk lobbynya, Bi. Nah, Iya. yang pertama kali gue rasain itu adalah kayak hawanya nih hotel serem banget gitu. Karena? Kayak beneran hotelnya hotel lama. Dan emang ini hotel lama gitu. Jadi vibes lama itu berasa banget gitu, Bi. Nah, dari interiornya, dekorasinya tuh bener-bener kelihatan kalau misalnya ini hotel lama dan jarang banget dibenerin gitu loh menurut gua. Oke. Tapi antik atau emang nggak keurus? Antik. Oh, Antik. Oke. Terus yang bikin gua ngerasa kalau misalnya ini hotel hawanya nggak enak banget, di lobby yang gede itu, segede itu, gue cuma ngeliat ada satu resepsionis doang, Bi. Nah, nggak ada siapa-siapa lagi selain keluarga gue dan resepsionis itu. Anjir, lu udah tahu hotel kayak gitu, kenapa lu masih mau stay di sana sih, Boy? Nah, jadi nyokap gue tuh ngide, Bi. Nyokap gue ngide emang karena bosan sama hotel yang itu mulu. Nah, nyokap gue tahu kalau misalnya di hotel ini emang vibes-nya tuh antik banget. Nah, makanya nyokap gue ngide buat nyobain lah sekali-sekali nginep di sini. Iya, oke. Karena perjalanan gue dari Jakarta ke Surabaya itu mobilan, ya gue ngerasa di perjalanan capek banget kan. Benar. Pada akhirnya abis gue check in, gue masuk kamarnya. Pas gue masuk kamarnya, gue tuh sebenarnya pengen banget tidur, langsung tidur gitu. Cuman gue nggak bisa langsung tidur karena gue ngerasa kamarnya itu nggak kalah serem dibanding lobbynya, Bi. Oh jadi sama seremnya. Sama, rasanya tuh sama. Interiornya juga interior lama, hawanya juga hawa-hawa nggak enak, lembabnya juga gitu loh. Tapi untungnya gue tuh tidur sama adik gue. Jadi gue buka 2 kamar, gue sama adik gue tidur satu kamar, nyokap gue sama bokap gue tidur satu kamar. Oke. Tapi tetap di lantai yang sama, tapi kamarnya beda sebelahan gitu. Oh, sebelahan ya. Nah, singkat cerita, sekitar jam 9-an malam, gue sama adik gue nyoba tidur. Oke. Nah, pas gue sama adik gue nyoba tidur, jujur tuh gue tidurnya pules banget, Bi. Nah, karena capek juga kan, di jalan lama kan. Tiba-tiba, sekitar jam 12-an malam, adik gue tuh ngebangunin gue. Adik gue ngebangunin gue karena katanya dia dengar ada orang yang ngetok-ngetok pintu kamar gue. Ya udahlah, nggak pakai lama, gue bangun dari kasur, gue jalan ke pintu buat buka pintunya. Nah, pas gue buka pintunya, ternyata, Bi, Nat, yang gue lihat di depan pintu kamar gue itu kosong, Nggak ada siapa-siapa? nggak ada orang sama sekali. Oke. Nah, gue mikirnya kayak apa gue salah lihat kali, karena gue juga baru bangun kan. masih Dan ngantuk gitu ya? Iya, dan gue juga mikir mungkin adik gue si Sila ini salah dengar juga. Iya. Nah, yaudahlah, gue bilang langsung ke dia kayak gini, kayak, tuh Sil, nggak ada siapa-siapa kan, gitu. Nah, adik gue bilang, ada, tapi Sila denger tadi ada yang ngetok gitu. Ya gue bilang lah kayak, ya udah Sila lihat sendiri aja, nggak ada siapa-siapa kan, gitu. Adik gue jalan dari kasur ke pintu dan dia lihat juga emang nggak ada siapa-siapa sama sekali. Pada akhirnya gue bilang lah, gue gedek juga, Bi, Nat, kayak gue lagi tidur dibangunin kayak gitu kan. Iya, benar. Ya gue bilang lah kayak, yaudah sekarang tidur aja, udah malam juga, lagi dari tadi nggak tidur, gue bilang kayak gitu. Ya udahlah, ngelihat ternyata nggak ada orang di depan pintu, gue sama adik gue ke kasur lagi untuk tidur. Iya. Baru banget gue mau nyoba tidur, tiba-tiba gue denger, Bi, Nat, ada lagi suara ketokan pintu. Tapi ketokan pintunya sekarang kayak gitu, Kayak digedor gitu ya. kayak digedor-gedor gitu. Nah, untuk kali ini gue denger pakai kuping gue sendiri. Tadi kan gue dikasih tau sama Sila kan, ada yang ngetok. Tapi saat ini gue denger sendiri, Bi, Nat, kalau ada orang ngetok-ngetok pintu gue. Oke. Nah, tapi gue mikir, nggak mungkin lah, aneh banget. Baru banget gue ngeliat kalau misalnya tadi ada suara ketokan dan gue lihat nggak ada orang, tiba-tiba suara ketokan itu datang lagi. Iya. Gitu kan. Jujur gue takut, Bi, Nat, mendengar ketokan itu. Saya pada akhirnya gue mencoba nelpon nyokap gue.
nyokap gue ngangkat, gue langsung cerita lah, mah tadi didengar mah sama Sila ada orang ngetok-ngetok pintu segala macam lah. Pas dibuka ternyata nggak ada orang. Nah ini sekarang ngetok-ngetok lagi nih gitu. Nah nyokap gue bilang, hah beneran dek gitu, beneran. Nah pada akhirnya gue minta nyokap gue buat ngecek siapa sebenarnya ngetok pintu kamar gue. Oke. Nah tadi kan gue bilang kan kamar gue sama kamar nyokap gue sebelahan. Iya. Nah berarti nggak ada 1 menit dong buat keluar dan ngecekin pintu kamar gue kan. Iya benar. Telepon udah dimatiin sama nyokap gue tungguin tuh nyokap gue buat masuk kamar gue buat ngasih tau siapa yang ngetok di luar kan. Iya. Hampir sekitar 2 menitan gue tuh nunggu nyokap gue kok nggak nyamper gue gitu loh Bi, Nat. Nah gue pengen nelpon tuh nyokap gue. Pas gue mau nelpon nyokap gue, tiba-tiba nyokap gue nelpon gue duluan. Nah gue angkat lah, gue tanya, mah kok nggak kamar Ade sih mah gitu. Nyokap gue bilang, dek maaf banget mama nggak jadi ke kamar Ade ya, Ade coba tidur aja, paksain tidur sama Sila. Nah gue bilang lah kenapa sih mah gitu, karena gue jujur kan takut kan Bi. Tiba-tiba denger nyokap gue nggak jadi nyamper gue rada sebel gitu loh. Nah nyokap gue ngomong lagi, dek sebenarnya mama jadi takut gitu. Gue tanya lah, hah kenapa mah, takut kenapa emang gitu. Nah di situ nyokap gue cerita, ternyata pas nyokap gue keluar kamar, baru banget nyokap gue tuh nengok ke arah kamar gue. Nyokap gue lihat Bi, Nat, di ujung koridor nyokap gue lihat ada sosok cewek ngebelakangin nyokap gua, tinggi banget sampai kepalanya nyentuh langit-langit hotel. Anjir. Nah di situ nyokap gue jadi takut buat nyamperin gue dan balik lagi ke kamarnya. Nah karena di situ gue tahu nyokap gue nggak jadi nyamperin gue, dan gue di situ posisi takut banget juga kan. Akhirnya gue sama adik gue maksa tidur lah di malam itu, dan akhirnya bisa tidur dan nggak ada lagi kejadian lain setelah suara ketokan itu. Oke. Kebesokannya gue sama keluarga gue nyamper abang gue, jalan-jalan lah, muter-muter Surabaya, makan segala macem. Nah di sepanjang jalan tuh gue sama nyokap gue tuh masih ngomongin kejadian yang tadi Bi, Nat, kejadian semalam gitu. Iya. Nah gue bilang ke bokap gue, Pah apa kita check out aja ya, abis Ade takut kemarin gitu. Nah bokap gue bilang, ya nggak apa-apa lah dek, dari hotel sini ke ya nggak apa-apa lah dek, dari hotel sini ke rumah abang kan deket, daripada pindah-pindah lagi males papa gitu. Ya. Saya pada akhirnya bokap gue udah ngomong kayak gitu, ya gue pasti nurut dong. Pada akhirnya ya udah, singkat cerita gue jalan-jalan sekitar jam 7 malam, gue kembali lagi ke hotelan tadi. Ya. Oke. Sekitar jam 7 malam gue udah nyampe kamar hotel. Di situ tuh posisinya gue sama Sila mau mandi, tapi gantian gitu, Sila duluan abis mandi, kelar Sila baru gue. Nah adik gue udah beres mandi, gue masuklah langsung kamar mandi buat mandi kan. Iya. Nah pas gue lagi mandi, gue denger Bi, Nat, telepon kamar gue tuh bunyi mulu nggak berhenti. Kan gue di situ posisi lagi mandi kan, ya gue teriak lah ke Sila, Sil angkat Sil teleponnya. Tapi adik gue nggak nyaut. Udah lah gue lanjut mandi lagi kan, tapi itu telepon tetap bunyi. Nah karena gue tahu telepon tetap bunyi dan adik gue nggak nyaut, gue buru-buru tuh gue beresin mandi gue buat ngangkat teleponnya. Nah pas gue keluar kamar mandi, memang ternyata nggak ada adik gue di situ. Gue angkat lah teleponnya kan, kayak halo. Itu sekitar jam berapa, Moy? Sekitar jam 8-an malam, Nat. Oke. Gue angkat lah kan teleponnya, halo gitu. Nah si mbak resepsionis ini ngomong, Mas dari kamar sekian ya, nyebut kamar gue, nomor kamar gue. Gue bilang, iya mbak, kenapa gitu. Si mbaknya ngomong lagi, iya mas, saya mau kasih tahu, jadi tadi kita udah ngecek, pesanan mbaknya nggak ada, susu bayinya nggak ada mas, gimana ya? Nah gue bingung, susu bayi, padahal gue nggak mesen gitu. Tapi gue mikir mungkin Sila kali yang mesen kan, soalnya resepsionisnya juga bilang kan mbaknya, ya pasti Sila kan. Tapi gue tanya lagi, tapi bener mbak yang mesen susunya tuh di kamar ini? Iya di kamar sekian kan, nyebut lagi nomor kamar gue. Terus gue bilang lah kayak, oh iya mbak, mungkin adik saya kali yang mesen, coba saya cross check dulu ya, makasih mbak gitu. Iya sama-sama mas. Ya udahlah, gue tutup teleponnya, gue langsung ngechat Sila. Gue chat lah kayak, di mana sih Sil gitu. Sila jawab, di kamar mama. Sila habis mandi langsung kamar mama. Gue tanya, tadi Sila emang pesen susu bayi? Sila jawabnya, ah enggak gitu. Nah gue jujur ada bingung, karena Sila bilang nggak mesen kan. Tapi balik lagi, resepsionisnya bilang yang mesen mbaknya.
Ya kan gue cuma tidur sama Sila kan. Iya. Nah tapi gue mikirnya ya mungkin mbaknya salah kamar juga kali. Bukan gue nelpon tapi ngiranya dari nomor gue. Iya. Dari kamar gue nelpon. Nah di malam itu, yang kalau kemarin gue tidur sama Sila, tapi di malam ini gue tidur sendiri Bi, Nat. Karena Sila tuh masih takut banget akan kejadian semalam. Jadi Sila milih buat tidur sama nyokap bokap gue, nyempil di tengah. Iya. Jadi mau nggak mau gue tidur sendiri dong. Sejujurnya tuh gue juga takut gitu loh akan kejadian semalam. Makanya gue tidur pun aja sampai minta cewek gue video callan gitu loh. Iya. Bangunin gue tidur gitu. Nah sekitar jam 12-an malam, akhirnya gue bisa tidur. Nah tiba-tiba pas gue lagi tidur, gue kebangun karena gue ngerasa kasur gue tuh kayak goyang gitu Bi, Nat. Lo bisa bayangin nggak kalau misalnya ada orang yang baru duduk atau baru tiduran di kasur lo gitu. Pokoknya ada orang di sebelah lo lah. Pasti kasur lo geter dong. Iya. Apalagi lo pertama tidur sendiri, ya kan. Nah posisinya tuh gue madep belakang, madep tembok. Jadi gue nggak tahu siapa yang ada di belakang gue gitu. Gue lanjut tidur lagi karena gue mikir ya mungkin itu Sila juga kali pindah kamar kan. Kamar gue lagi. Nah tiba-tiba Nat, Bi, untuk kedua kalinya gue kebangun lagi. Nah gue sekarang kebangun karena gue bisa denger dengan jelas banget di belakang gue itu ada suara bayi nangis. Anjing. Lu kebayang kan suara bayi nangis kayak gimana? Iya. Itu yang gue denger malam itu. Wah. Nah jujur gue takut banget Bi, Nat. Ditambah lagi gue ngerasa di belakang gue ini, di kasur gue ada orang lain selain gue gitu loh. Iya. Nah gue mencoba memberanikan diri buat nengok dan ngeliat siapa yang ada di belakang gue. Gue pelan-pelan nengok ke belakang gue dan akhirnya gue tahu siapa yang ada di belakang gue. Siapa? Ternyata di belakang gue ada kuntilanak lagi duduk di ujung kasur. Anjing. Dan kuntilanak itu ngegendong bayi. Bangsat. Oh, jadi Jadi- dia yang minta susu. Nah gue tuh kepikiran karena itu juga gitu loh. Karena gue lihat ada sosok kuntilanak itu megang bayi, gue langsung kepikiran tuh kayak apa jangan-jangan nelpon dari kamar gue buat minta susu itu si kuntilanak ini. Iya. Di situ posisi gue takut banget Bi, Nat. Gue langsung buru-buru pindah ke kamar nyokap gue. Gue minta maksa tidur berempat nyempil karena sejujurnya gue udah nggak bisa tidur sama sekali. Apalagi gue harus tidur sendiri di kamar itu gitu loh. Udahlah akhirnya malam itu lewat, gue tidur berempat nyempil satu kamar. Nah kebesokannya pas gue mau check out kan barang-barang gue banyak banget ya bawaannya. Nah gue nelpon tuh orang buat ngebantuin gue ngangkat barang kayak helpernya gitu lah. Nah posisinya nyokap gue, adik gue, sama bokap gue tuh udah turun duluan. Nah gue sama si helper ini masih di atas buat ngangkutin barang. Oke. Nah pas lagi ngangkutin barang masih di lantai yang sama ya di kamar gue juga itu, gue nanya sama bapak-bapak ini kayak, Pak di sini tuh ada penunggunya ya? Nah di situ tuh bapaknya cuma diem doang Bi, Nat. Cuma nengok ke arah gue, melengos lagi, diem, ngatur barang lagi. Anjing. Nah gue liat bapaknya kayak gitu, ya gue lanjut cerita lagi aja lah kan. Iya. Saya 2 malam tinggal di sini, 2 malamnya saya digangguin Pak, gitu. Nah denger gue ngomong kayak gitu, tiba-tiba bapaknya ngomong gini ke gue, digangguin sama yang mana Mas? Banyak nih berarti ya. Iya, yang lidahnya panjang atau yang bayinya nangis mulu. Wah anjing. Nah pas bapak yang ngomong kayak gitu Bi, Nat, gue takut banget demi Allah. Gue takut banget karena ya kalau misalnya bapaknya bisa ngomong kayak gitu, sosok yang gangguin gue dan adik gue, si kuntilanak yang bawa bayi itu, ternyata emang udah pada tahu kan. Iya. Dan gue ngerasa gue diganggu sama penunggu di hotel ini. Anjir, bentar-bentar Mei. Tadi kan lu bilang kata bapaknya ada 2 kan sosoknya. Iya, Yang lidahnya panjang sama yang bayinya suka nangis. iya, Yang lu lihat yang bayinya suka nangis kan? iya. Berarti yang lidahnya panjang bentuknya kayak gimana ya?